Dan bagi teman-teman yang ingin lolos, silahkan simak pengalaman saya, mungkin akan bermanfaat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Guru BK Channel. Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Di video kali ini saya akan sharing ya pengalaman saya mengikuti tes SKB Guru BK Kemenak Kanwil Jateng, karena ada beberapa teman yang memang bertanya kepada saya melalui Instagram, melalui WhatsApp, dan ada yang komen di channel YouTube saya. Oke, langsung saja. Tes SKB itu dulu waktunya adalah 2 hari ya, 2 hari. Jadi persiapkan mental dan juga uang ya. Karena 2 hari di luar kota ya, kayak saya dari Purwokerto ke Semarang itu perlu transport, perlu biaya nginap dan macam-macam lain untuk makan dan lain-lain. Silahkan persiapkan sangu yang cukup ya, biar tesnya bisa fokus karena uangnya cukup. Jadi seperti itu. Hari pertama ya, itu adalah tes psikotes. Ya, jadi psikotesnya itu ya sebenarnya sederhana sih, tentang deret itu dulu ya, seperti itulah. Jadi teman-teman, kalau menurut saya kalau belajar buku-buku Google udah cukup, karena itu dulu yang saya lakukan dan saya dapat skor lumayan tinggi, itu 92,5 seperti itu. Dan ya menurut saya memang simple ya tes psikotes seperti itu. Kemudian hari kedua itu tentang interview dan kalau guru mapel itu micro teaching ya, tapi karena saya guru BK itu tidak micro teaching, tapi adalah tes seperti interview ya, dihadapkan pada 2 penguji ya, dihadapkan pada 2 penguji. Jadi tes SKB itu ada 3 totalnya ya. Psikotes, tes tertulis ya, waktunya kurang lebih dulu 90 menit. Jadi hari pertama itu cuma jam 8 sampai jam 10, setelah itu bebas sampai hari Selasa, karena dulu Senin Selasa saya itu Senin jam 10 pagi sampai Selasa itu saya free, saya jalan-jalan di Semarang gitu. Kemudian tes kedua adalah interview, tes ketiga adalah tentang kebekaan ya. Sini saya akan ceritakan interview. Interview itu dulu ditanya tentang isu radikalisme dan nasionalisme ya. Jadi ada mungkin 10 pertanyaan, tapi soalnya itu panjang banget ya. Saya sampai ditegur 2 kali dulu, Mas konsen, karena saya bilang gini, Pak, saya Pak, ulangi Pak gitu kan. Saya ditegur itu 2 kali, mungkin karena saya grogi juga dulu, wah sampai keringet dingin dulu, tapi nggak masalah ya. Kemudian setelah isu radikalisme ditanya mungkin 10 pertanyaan panjang-panjang, jadi teman-teman memang harus konsentrasi dan harus tenang. Saya dulu kurang tenang ya, terus terang. Kemudian adalah BTA PPI atau baca tulis Al-Quran dan praktek ya, prakteknya sholat gitu ya. Saya dulu praktek sholat subuh, dan beberapa teman itu cerita lucu ya, misalkan udah biasa sholat tapi ngeblank di tahiyat gitu, ngeblank di bacaan di antara 2 sujud. Jadi memang harus tenang gitu ya. Awalnya sebenarnya bisa, aslinya bisa, cuma karena grogi mungkin ya jadi hilang gitu kan. Terus baca Al-Quran, tajwidnya dipersiapkan, ada menulisnya juga, jadi latihan sila menulis Al-Fatihah atau Bismillah. Bahkan nulis Bismillah pun kadang salah, tangawud juga salah kadang, seperti itu ya, namanya tes ya. Kalau saya alhamdulillah menulisnya dulu benar ya. Kemudian praktek sholat subuh, dan mungkin ada yang ditanya juga tentang sholat jenazah, terus niat tayamum atau niat mandi besar dan lain-lain. Bisa jadi tergantung ya imajinasi penguji mungkin ya, atau ya semacam itulah, bebas ya. Tapi koridornya adalah dibaca tulis Al-Quran, praktek ibadah. Mungkin ditanya tentang haji juga kita nggak tahu, tapi saya dulu adalah sholat subuh gitu, dan baca surat di tengah itu surat Al-Imran atau apa, saya nggak lupa. Oke, jadi itu. Kemudian di wawancara juga ditanya tentang kiprah di organisasi ya, kiprah di organisasi. Misalnya teman-teman punya SK organisasi, pengurus apa tingkat kabupaten, bawa aja itu sebagai bukti ya. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah ditanya tentang, selain kiprah organisasi, yang terakhir ditanya tentang karya ya. Ditanya tentang karya, saya dulu kebetulan membawa tulisan saya di jurnal ya, di jurnal, dan tulisan saya adalah full bahasa Inggris yang terindeks ya, di jurnal terindeks Sinta 3 Kemenristek Dikti, dan saya bilang ini jurnal nasional Pak, sananya senang gitu kan. Jadi itu di wawancara ada 4 ya, ditanya tentang radikalisme, nasionalisme, kemudian tentang PTA dan praktek sholat, kemudian kiprah organisasi, kemudian karya. Itu di tes interview. Kemudian tes terakhir ya, setelah interview saya dibawa ke ruangan lain, diarahkan ke sana, Mas gitu kan. Oh nggih Pak, sini Pak, nggih gitu.
Itu tentang kalau guru mapel micro teaching, kalau guru BK saya dulu di interview juga tentang 4 hal. Oke. Pertama adalah ditanya tentang BK, ya, tentang BK. Ada 2 pertanyaan. Apa itu BK kolaboratif? Nah, dilalah mungkin udah rezeki saya hari sebelum tes saya main ke rumah teman saya ya, yang guru BK, dan bila kok ngobrol tentang kolaboratif itu, bahwa guru BK itu nggak bisa sendiri, harus ada kolaborasi dengan kamat ya, dengan wakasis, dengan komite, bisa jadi wali kelas, guru, dan wali murid. Nah, saya jawab seperti itu, dan respon dari penguji itu, ya mas, itu jawaban yang saya inginkan. Nah, di situ saya puas sekali ya. Kemudian yang kedua adalah tentang ketika Anda pertama kali masuk ke madrasah nantinya, apa yang pertama Anda lakukan? Nah, saya dilalah juga ketemu sama dosen psikologi lah di kampus YAIN Purwokerto, dan ngobrol tentang itu, dan saya jawab ini sesuai saya ngobrol dengan dosen itu. Pak, yang pertama kali saya lakukan adalah assessment, Pak. Menurut buku pemahaman individu karya Sucipto Hadjokutnanto di bab sekian halaman sekian, dulu saya hafal halamannya, itu namanya daftar cek masalah atau DCM. Nah, saya terangkan itu, wah, manggut-manggut sana pengujinya. Itu yang pertama ya, 2 pertanyaan tentang PK, kolaboratif dan assessment. Dan masih di sesi itu saya ditanya tentang karya, dan dilalah saya tuh bawa clipping tulisan saya di media massa. Jadi saya senang menulis dulu saat mahasiswa, dan di jurnal ya Komunika itu yang Sinta 3 itu Ristekti. Dan saya tunjukkan prestasi saya juga, misal menang lomba juara 1 nulis, misal dulu terbawa sertifikatnya, kemudian ya macam-macam lah semacam itu ya. Teman-teman yang prestasi ada sertifikatnya bawa saja gitu, intinya itu. Kemudian adalah yang ketiga, seksi ketiga adalah maksudnya bagian ketiga dari masih dalam tentang PKN itu adalah kemampuan bahasa. Nah, saya ditanya bahasa Arab bisa nggak mas? Saya nggak bisa, Pak. Kalau bahasa Inggris saya punya banyak senjata gitu kan. Skripsi saya orang PKI, saya bukan orang sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris, tapi skripsi saya full bahasa Inggris, Pak. Nah, saya tunjukkan ini skripsi saya. Kemudian di jurnal tadi saya ternyata adalah full bahasa Inggris juga ya, masih bagian dari skripsi sebenarnya. Kemudian saya di 2018 itu di kampus saya ditunjuk pelatih debat bahasa Inggris ya, event IPBM. IPBM itu apa? Silahkan cari ya, intinya adalah event PTKIN se-Jawa Madura, dan saya sebagai pelatih debat, anak didik saya dapat emas saat itu, dan saya tunjukkan sertifikatnya, dan saya ceritakan sana juga, wah puas gitu kan. Dan seperti itu, jadi berkaitan dengan bahasa saya bilang seperti itu. Kemudian terakhir berkaitan dengan kemampuan IT, saya jawab gini, Pak, sebelum saya datang ke sini, sebelum hari ini saya adalah seorang staf administrasi di Fakultas Dakwah YAIN Purwokerto gitu. Dan setiap hari, setiap kerja saya bersinggungan dengan komputer, jadi office itu udah keseharian saya, seperti Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Kemudian saya tambahkan bahwa saya punya sedikit kemampuan di CorelDRAW dan Photoshop untuk mengedit sertifikat dan lain-lain. Di kebutuhan kantor, ya insya Allah saya cukup mumpuni, Pak. Dan saya mengulang, dan alhasil di pengumuman skor saya SKB itu tertinggi, alhamdulillah saat itu. Jadi psikotes tadi hari Senin ya, hari pertama ya, itu dapat 19,5, interview dapat 77 saat itu. Konteks itu udah lumayan tinggi sebenarnya, walaupun saya kurang puas, tapi itu udah cukup tinggi. Kemudian di tes tentang PK itu dapat skor 98, jadi wah itu benar-benar lumayan gitu. Jadi mungkin itu yang bisa diceritakan terkait pengalaman saya mengikuti tes SKB. Oke, jadi mungkin sebatas itu yang bisa saya ceritakan terkait pengalaman saya mengikuti tes SKB. Jadi kalau saya resume ya, yang pertama adalah psikotes. Silakan teman-teman belajar dari Google dan buku. Latihan setiap hari boleh, mungkin ini saat tepat karena lockdown ya untuk belajar. Jadi nggak usah nunggu kapan, nggak usah, fokus aja di belajar ya. Nanti juga kalau turun infonya teman-teman tes. Ketika yang lain sibuk dengan hal nggak penting, teman-teman udah banyak belajar. Kemudian wawancara persiapkan tadi adalah isu-isu terkini ya, terus baca Al-Quran dan sholat, kemudian kiprah organisasi, kemudian karya, dan tentang micro teaching. Kalau guru mapel micro teaching, guru PK itu 4 tadi aspek ya. Yang pertama adalah tentang PK, kalau saya dulu ditanya kolaboratif dan assessment, kemudian kemampuan bahasa, kemudian karya, dan kemampuan TIK atau IT. Jadi kurang lebih seperti itu, semoga bisa bermanfaat, dan saya doakan teman-teman yang persiapannya bagus, punya nasib bagus, bisa lolos menjadi guru PNS. Oke, dan cukup itu, semoga bisa
terima ya. Ini sekedar sharing, jadi bukan tips dan trik, tapi sharing pengalaman saya itu yang dulu saya lakukan, dan semoga bisa berefek yang sama pada diri teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.